Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geografi di bab pengelolaan industri. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Pertumbuhan industri di Amerika Serikat sangat pesat sejak abad ke-19 hingga sekarang. Sebab, faktor pendukung pertumbuhan industri di Amerika Serikat berupa ketersediaan bahan mentah dan transportasi yang baik, perkembangan teknologi yang memadai, dan sumber daya manusia. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, dan keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena pertumbuhan industri di Amerika Serikat sangat pesat sejak abad ke-19 hingga sekarang, yang disebabkan oleh faktor pendukung pertumbuhan industri di Amerika Serikat, berupa ketersediaan bahan mentah dan transportasi yang baik, perkembangan teknologi yang memadai, dan sumber daya manusianya. Oke, ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Distribusi arus energi. 2. Kualitas dan harga material. 3. Instalasi pembuangan akhir. 4. Keamanan lokasi bencana. Konsep pembangunan berkelanjutan yang melibatkan bentuk dan struktur permukiman eco-friendly di wilayah pinggiran kota besar adalah yang memperhatikan perimbangan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawabannya benar. Karena prinsip eco-friendly itu adalah pemanfaatan sumber daya alam, penggunaan material, dan teknologi yang ramah terhadap alam. Oke, ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2017. Komoditas ekspor yang dominan dari Indonesia ke Amerika Serikat adalah A. Produk tekstil, B. Hasil pertanian, C. Bahan kimia, D. Hasil hutan, E. Bahan makanan. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Hasil hutan. Perlu diketahui, komoditas ekspor yang dominan pada negara berkembang adalah bahan-bahan primer atau produk mentah. Jadi, ada 5 komoditas terbesar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, yaitu produk hasil hutan, sawit, karet dan produk karet, bahan bakar mineral, dan peralatan listrik. Oke, kita ke soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2017. Langkah yang harus diambil Indonesia untuk memanfaatkan peluang konteks Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle adalah A. Menghalangi budaya negatif masuk ke Indonesia. B. Memainkan peranan utama dalam perdagangan. C. Meningkatkan kondisi infrastruktur perbatasan. D. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. E. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Memainkan peranan utama dalam perdagangan. Jadi, langkah dalam memanfaatkan peluang dalam konteks IMT-GT yaitu dengan memainkan peranan utama dalam perdagangan. Oke, ke soal nomor 5. Dari soal SBMPTN tahun 2015. Masalah sumber daya alam adalah penyebarannya yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan dan pengetahuan serta teknologi. Sebab, barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah.
Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan benar dan alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena penyebaran SDA yang tidak merata ditentukan oleh sumber daya potensial dan aktual tergantung pada penguasaan iptek dan pemanfaatannya. Oke, ke soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2015. Pembangunan infrastruktur di Dubai sangat pesat, tetapi Dubai masih dikategorikan sebagai negara berkembang, sebab Dubai belum mengembangkan teknologi tinggi secara mandiri yang diaplikasikan pada berbagai sektor kehidupan. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, Dubai itu adalah negara dengan infrastruktur yang sangat pesat, namun masih berkembang. Dubai belum mampu mengembangkan teknologi tinggi dengan mandiri karena didukung oleh SDM yang masih rendah. Oke, ke soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2014. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi industri adalah A. Jarak rata-rata, B. Jumlah penduduk, C. Aksesibilitas, D. Biaya angkut minimum, E. Bahan baku utama. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Biaya angkut minimum. Karena pemilihan lokasi industri harus dapat menekan biaya produksi, sehingga perlu untuk memperhatikan faktor biaya angkut minimum. Oke, ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2014. Beberapa perusahaan besar dunia memindahkan lokasi industrinya di Indonesia, seperti industri elektronik, kendaraan bermotor, dan industri kimia. Sebab pemindahan lokasi industri diharapkan dapat membuka pasar baru dan menurunkan biaya produksi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, relokasi industri adalah pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari negara ke negara lainnya. Tujuannya adalah untuk mendekati bahan baku dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional. Ada juga keuntungannya. Keuntungan bagi negara berkembang yaitu menambahkan lapangan pekerjaan, menambah pendapatan per kapita, menambah devisa, terjadi alih teknologi, kemudahan memperoleh modal, dan meningkatkan manfaat bahan baku. Sedangkan bagi negara maju yaitu untuk memperluas pasar, menghemat biaya produksi, mengurangi populasi di negaranya, bahan baku mudah diperoleh, dan tenaga kerja murah. Oke, ke soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2014. Untuk pengembangan lokasi industri kimia harus mempertimbangkan jarak terhadap bahan baku dan jarak terhadap permukiman penduduk, sebab industri kimia berdampak kurang baik terhadap lingkungan. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, penentuan lokasi industri kimia harus mempertimbangkan jarak, baik terhadap bahan baku maupun terhadap permukiman penduduk. Limbah industri kimia umumnya berbau, beracun, dan berbahaya karena mengandung senyawa kimia. Sehingga harus diketahui analisis dampak lingkungannya terlebih dahulu terhadap lingkungan sekitar. Oke, ke soal nomor 10 dari SNMPTN tahun 2012.
Rencana pendirian pabrik semen di suatu wilayah memerlukan peta geologi dan peta jaringan transportasi. Sebab pabrik semen harus dekat dengan sumber bahan baku dan memiliki kemudahan dalam memasarkan hasil produksi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena pabrik semen harus dibangun dekat dengan bahan baku agar menghindari penyusutan. Untuk mengetahui lokasi bahan baku ini, diperlukan survei lokasi berdasarkan peta geologi dan peta transportasi. Oke, ke soal nomor 11 dari SNMPTN tahun 2012. Industri mebel termasuk kategori industri dasar dan bersifat padat karya. Sebab dalam proses produksinya, industri dasar menggunakan peralatan sederhana dan memerlukan banyak tenaga. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, industri mebel termasuk kategori industri dasar yang bersifat padat karya. Industri dasar umumnya menggunakan peralatan sederhana dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Oke, ke soal nomor 12 dari soal tipikal SBMPTN. Secara umum, perkembangan Indonesia menurut pembagian Rostow tergolong pada A. Masyarakat tradisional, B. Prakondisi menuju tinggal landas, C. Tinggal landas, D. Menuju ke arah kedewasaan, E. Masyarakat berkonsumsi tinggi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Prakondisi menuju tinggal landas. Jadi, secara umum, perkembangan Indonesia menurut pembagian Rostow itu tergolong pada kondisi prakondisi menuju tinggal landas. Karena sesuai dengan tahapan dalam repelita pembangunan jangka panjang. Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Unsur-unsur di bawah ini yang tidak termasuk teori penggolongan industri menurut Renner adalah A. Pasar, B. Transportasi, C. Bahan baku, D. Modal, E. Tenaga kerja. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pasar. Jadi, yang termasuk teori penggolongan industri menurut Renner itu adalah transportasi, bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Jadi, yang tidak termasuk adalah pasar. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Jumlah tenaga kerjanya 20-99 orang di suatu industri, maka dikategorikan A. Industri kecil, B. Industri sedang, C. Industri rumah tangga, D. Industri kerajinan, E. Industri besar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Industri sedang. Di sini cukup jelas ya, jadi kita langsung saja ke soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN juga. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja antara lain A. Industri fasilitatif, B. Industri kerajinan, C. Industri pertambangan, D. Industri garmen, E. Industri pengalengan ikan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Industri garmen. Karena industri garmen bersifat padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan industri lain. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab pengelolaan industri. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.